aku dapat motivasi guys supaya aku nggak breakdown lagi gitu loh, nggak mentalnya, supaya bisa semangat lagi gitu. Hai, annyeonghaseyo. Hari ini aku ngevlognya nggak di depan tembok estetik yang ada gambar kumannya, yang ada kertas warna-warni yang kayak biasanya. Jadi aku ngevlognya di dinding yang penuh dengan tempelan kata-kata motivasi untuk tidak menyerah. Nah, kali ini aku nggak bakal bahas yang aneh-aneh deh. Pokoknya aku mau bahas tentang kaitannya tentang beasiswa aku yang kemarin. Cuma aku tuh super banget, aku tuh beruntung banget. Kenapa aku bilang aku tuh beruntung? Karena berapa hari ya, 2 hari setelah aku dinyatakan gagal dari GKS itu kan masih ada Zoom meeting sekali lagi di BK Mentorship yang aku ceritain kemarin itu kan. BK Mentorship, beasiswa Korea Mentorship gitu. Nah ternyata ada Zoom sama Kak Natasha. Aku notice ya Kak Natasha. Kak Natasha ini merupakan mahasiswa jurusan manajemen olahraga di Seoul National University. Dan dia pakai beasiswa Dream Together gitulah intinya. Nah, di sini aku bakal nge-share video aku Zoom meeting sama Kak Dimas juga, sama teman-teman dari BK juga, sama Kak Natasha juga, bagaimana aku dapat motivasi guys supaya aku nggak breakdown lagi gitu loh, nggak mentalnya gitu kan, supaya bisa semangat lagi gitu. Jadi hari ini aku mau nge-share video itu dan semoga ini juga bisa memotivasi kalian yang mungkin tahun ini gap year ya, atau tahun tertunda, atau tahun gagalnya kalian buat dapetin beasiswa. Tapi kalian gak gagal, kalian masih punya kesempatan untuk mewujudinnya tahun depan, atau bulan depan, atau kalau beasiswa lain bulan depan masih ada ya. Mungkin nanti ada kayak motivasi Kak Natasha nih, soalnya kan aku kebetulan sempat gagal juga di KGSP nih Kak. Jadi apa sih motivasi Kakak buat kita nih para pejuang KGSP yang insya Allah tahun depan supaya bisa kuliah di Korea? Makasih. Ini sebelum dijawab sama Kak Natasha, emang Veronica nggak mau sekolah di SMU? Pengen. Cuma kemarin tuh Kak Dimas kan sempat, Vero kan daftar di via embassy. Ya. Gagal gitu. Oh iya. Ya maksudnya jadi, kita paham sih, maksudnya kalau mau ngambil manajemen kan bisa nih, sekarang ada beasiswa tambahan dari ininya Natasha, ya kan. Dan itu ya, pilihannya cuma SNU aja gitu, tapi. Ya ini makanya mau ditanya nih Kak, apa aja sih sebenarnya Oke, siap. dan triknya gitu. Mau coba lagi, insya Allah. Oke, jadi aku tangkap juga tadi Veronica ini kan termasuk yang mengalami kegagalan nih. Nah, Natasha kan juga kalau sebagai seorang atlet kan juga pernah mengalami kegagalan, mungkin tadi babak penyisihan atau pas di final dan segala macam. Gimana sih kamu bangkit dari kegagalan itu tuh, Natasha? Mungkin dari pengalaman-pengalaman kamu atau coach-coach kamu cerita atau bagaimana gitu kan? Pastilah kamu pernah kan ngerasa kalau gagal tuh sedih, pengen nangis dan segala macem gitu ya, kayak ya udahlah aku nggak mau olahraga lagi kalau misalnya olahraga, ya udahlah aku nggak mau daftar lagi, kayaknya emang aku nggak pantas atau apa gitu misalnya kan. Nah, apa sih pengalaman hidup kamu yang kamu dapat akhirnya kamu bisa bisa mungkin share sama kita malam ini bahwa gini loh caranya bangkit kegagalan versinya Natasha gitu. Kalau masalah yang tadi udah disebutin sedikit, yaitu salah satunya mundur kuliah S1 3 tahun tuh menurutku itu juga bisa dibilang gagal kali ya, karena teman-teman yang sepantaran aku udah pada sidang skripsi, bahkan udah mulai pakai ID card kerja di mana dan sebagainya. Itu adalah, tapi aku masih kayak. Terus juga kadang juga ada tuh omongan, kamu baru kuliah tonat, bahkan orang Semarang ya ngomongin adanya gitu, kok kamu baru kuliah tonat gitu. Ya baru ini. Terus ada juga dulu waktu masih jadi atlet, walaupun udah juara juga masih dibilang ngapain jadi atlet, ntar juga masa depannya gimana gitu. Mending sekolah. Banyak yang, nah karena banyak yang bilang kayak gitu, akhirnya oh ya udah aku sekolah aja. Terus sekarang jadi deh sampai sini S2 gitu juga salah satu jadi motivasi. Jadi aku cukup berterima kasih sama orang-orang yang bisa dibilang meremehkan aku gitu, meremehkan kayak ngapain sih atlet, mending sekolah gitu. Ya udah nih makanya sekolah beneran gitu.
Dan ternyata malah cukup banyak, ya aku bukannya mensombongkan, tapi banyak mereka yang sempat bilang seperti itu, istilahnya kayak haters seperti itu, malah sekarang mereka juga belum S2, malah kayak disalib duluan gitu kan. Jadi emang kita butuh yang kalau ada yang ngomongan-ngomongan kayak gitu ya diambil hikmahnya aja, itu bisa buat jadi motivasi. Dan caranya untuk bangkit ya itu, memang sih kayaknya ya ngomong gampang, tapi waktu melalui itu semua juga nggak gampang sih. Maksudnya kayak buat menasihati diri kayak ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Dan yang paling penting sih prinsipnya yang mungkin pengen aku share ke teman-teman, apa yang ada di depan mata sekarang, ya itu dimaksimalin. Masalah nanti endingnya gimana ya itu nantilah. Yang penting yang di depan mata ini loh, kita harus maksimalin. Itu sama juga kalau kita di lomba olahraga, start dulu, gimana startnya, nanti kalau udah start, gimana setengah jalan, sampai setengah jalan biar nggak kalah, terus sampai finishnya nanti gimana. Itu semua ada step-stepnya, nggak bisa langsung, duh aku pengen ini, langsung set, itu nggak akan mungkin sih, semuanya pasti akan step by step. Nah, paling beratnya itu di step by step-nya itu. Bahkan nanti kalau udah step by step bisa ngelewatin, setelah ada di titik udah yang diinginkan, nanti juga pasti akan lagi ada cobaan. Misalnya nih kayak sekarang udah tengah semester gini, tengah perkuliahan, ntar ada galaunya lagi, itu habis ini kerja mana ya, aduh habis ini, mungkin Kak Dimas juga tahu rasanya kayak gitu, ini habis ini kemana itu, nanti udah terlanjur keterima sini, ntar kalau nggak keterima kerja di sini, itu semua kan nggak ada habisnya sih menurutku. Ya ini ngomong gini juga kayak menasihati diri, nguat-nguatin hati juga gitu. Jadi memang semuanya itu yang penting apa yang di depan mata ya udah itu dimaksimalkan, seperti itu sih cara menghadapi kegagalan ya. Tapi itu juga memang butuh waktu dan lebih banyak mendekat pada vibe positif yang support gitu. Jangan mendekat sama lingkungan yang kita misalnya berkeluh kesah, duh gimana ini, iya gimana ya, itu jangan semakin, kita cari orang yang support sama kita, lingkungan yang vibes-nya yang oh nggak apa-apa, udah terlalu ya udah, yang penting yuk kita move on, kita lanjut lagi gitu. Jadi mungkin juga secara lingkungan kita juga pilih-pilih sih, apalagi ditambah usia seperti ini, mau harus bisa, itu cukup penting sih lingkungan vibes yang gimana yang support sama enggak. Mending kalau yang enggak usah lah, daripada nambah-nambahin pikiran gitu. Itu sih dari aku pribadi seperti itu. Wah, luar biasa banget. Jadi teman-teman, aku juga jadi teringat ya. Jadi kan kadang-kadang kita ngelihat orang-orang yang dapat beasiswa, juara, terus sekolah di tempat-tempat yang menurut kita itu mimpi kita gitu ya. Misalnya kayak SNU, itu kan banyak orang yang mimpi ke SNU, Kak Natasha di sana. Oh, kita bilang beruntung ya mereka, ya enak ya jadi mereka dan segala macam. Teman-teman percayalah, kalau kita tuh pengen jadi orang yang beruntung, ini kita tuh harus bisa terus mempersiapkan diri kita sampai kesempatan itu ada. Jadi persiapan ditambah kesempatan itu jadinya keberuntungan. Jadi tadi kalau teman-teman ingat lagi, Natasha tadi iya belajar lagi sebulan habis-habisan mati-matian belajar IELTS, karena itu tadi Natasha mencoba untuk siap ya dalam mendapatkan IELTS-nya tadi, untuk mendapatkan kesempatan tadi. Ternyata ketemu nih persiapan Natasha sama kesempatan, jadilah dia beruntung dapat di SNU. Nah, semoga teman-teman juga begitu ya. Ini salah satu cara kalian untuk terus bisa menjadi kalian beruntung dimanapun kalian berada. Jadi kayak gagal nih, kalau udah gagal ngapain? Ya persiapan terus sampai kesempatannya datang. Ketika kesempatan itu datang, kalian udah siap. Nah, yang bikin kita jadi nggak beruntung adalah kita baru mempersiapkan ketika kesempatan itu datang dan ternyata persiapan kita belum kuat nih, belum siap. Bayangin misalnya kita tuh pengen berangkat ke Jakarta, uangnya 100.000 misalnya, atau 1 juta lah misalnya gitu ya. Tapi kita itu kan sebenarnya dari sekarang sampai waktunya kita bisa terbang ke Jakarta, kita punya banyak waktu untuk nyiapin uangnya kan. Tapi kita kadang-kadang lupa tuh, ya. Kita kadang-kadang lupa untuk nyiapin dari sekarang. Ya, kita ntar lah sebulan lagi, 2 bulan lagi, nanti juga bisa kayak gitu. Yang lain-lain juga nyiapinnya begitu. Itu yang lain. Jadi tiap orang itu punya caranya masing-masing. Nah, kenapa kok hari ini kita bisa cerita sama Kak Natasha? Siapa tahu
kalian itu backgroundnya sama kayak Kak Natasha. Jadi kalian tuh bisa ngikutin jejak kakinya Kak Natasha. Siapa tahu kalian beruntung sama kayak Kak Natasha. Gitu. Gimana nih Veronica? Kenapa, Mungkin Natasha? aku mau nambahin dikit, ini ada yang kelewatan. Juga selama misalnya dalam hidup itu kita nggak pernah tahu ya, kadang kita tuh ketolong siapa, bisa ditolong siapa, yang penting kita tuh tetap terus berhubungan baik sama orang. Di titik waktu aku akhir-akhir S1 tuh emang pengen S2 di luar negeri, cuman masih di titik kayak, duh apa ya, di mana ya, nggak tahu nih beasiswa apa ya. Sempat ketemu satu orang yang ternyata kuliah di sini, di kuliah di SNU ini, salah satu dosen dari jurusan lain tuh ada. Aku tanya, Pak, kuliahnya tuh jurusannya, beasiswanya apa? Orangnya tuh bener-bener kayak menutup, nggak mau ngasih tahu, mungkin nggak mau disamain, mungkin ya. Terus akhirnya tapi yang ngasih tahu malah bagian dekanku langsung, profesornya langsung. Kayak, loh kadang kita merasa udah hampir kayak menyerah, kayak wah kok susah ya, gimana ya nggak. Ternyata tiba-tiba rezeki itu ada karena ternyata dulu pernah ada hubungan sama si prof ini, aku pernah ada ngobrol apa gitu, ternyata profnya ingat kalau aku pernah itu, jadi nggak nyangka gitu loh. Kadang emang rezeki itu emang nggak nyangka. Jadi intinya kita tuh terus menjalin relasi sih yang penting. Kita itu kadang-kadang nggak pernah tahu, kadang orang ini ternyata yang bakal nolongin kita, padahal kita nggak expect apa-apa gitu. Jadi ya perbanyak relasi, perbanyak komunikasi, dan tentunya terus berbuat baik. Seperti itu. Tuh jawabannya tuh dari Kak Natasha. Oke, lanjut tadi Veronica gimana? Super banget sih Kak. Sebenarnya background Kak Natasha ini sebenarnya nggak jauh beda sama background Vero sih Kak. Karena kebetulan Vero kan juga dari kalangan atlet juga. Cuma mungkin ya ini kayaknya jadi penguat nih malam ini nih buat mencoba lagi gitu kan. Mungkin bisa daftar aja di TM kalau emang pengen mau ke sport management. Jadi intinya teman-teman, aku upload video kali ini adalah untuk memotivasi kalian dan juga untuk memotivasi diriku sendiri supaya untuk tidak menyerah mendapatkan apa yang kita inginkan. Mimpi yang kita inginkan itu jangan pernah menyerah dan jangan pernah dibuang, karena mungkin ya kesempatan kita nggak tahun ini gitu loh. Cuma Allah itu ngasih cara ke kita buat sadar sama diri kita sendiri. Oh mungkin persiapan aku tahun ini kurang greget gitu kan. Oh mungkin aku terlalu meremehkan yang lainnya gitu, kayak aku terlalu apa ya, kayak anggap sepele gitu kan. Jadi buat lagi yang pejuang beasiswa atau GKS atau yang sekarang lagi tahun pertama mencoba beasiswa ke luar negeri atau mencoba beasiswa lain, ya jangan pernah patah semangat, jangan pernah stop nggak mau nyoba lagi, jangan, karena mungkin kesempatan kalian ada di tahun depan gitu kan, atau kalau misalnya mau coba beasiswa lain ada di bulan depan gitu kan, kita kan nggak akan tahu. Yang pasti kita harus selalu mencoba dan kita harus selalu introspeksi diri kurang kita itu di mana, dan yang pasti terus mencoba tanya sama awardinya sama atau penerima beasiswa yang lainnya gitu kan, tingkatkan kemampuan kita dalam menulis esai ataupun dapatin skor tertinggi di sertifikat bahasa Inggris lah ibaratnya gitu kan. Ya pokoknya persiapin matang-matang. Kalau persiapannya matang hasilnya juga bakal enak ya kan, sama kayak masakan. Kalau masakan bumbunya matang, masakannya matang, bumbunya pas, bumbunya lengkap, pokoknya pas semuanya, rasanya pasti juga bakal enak. Begitupun dengan beasiswa. Kalau misalnya persiapannya memang udah matang, udah oke, udah lengkap, udah kayak kita memenuhi syarat administrasi dan lain sebagainya, ya insya Allah tinggal kita serahkan sama Allah, semuanya pasti bakal berjalan dengan baik. Intinya tetap jangan pernah menyerah. Kita coba lagi tahun depan ya teman-teman ya. Coba lagi tahun depan ya. Kalian juga dukung aku dong, doain aku juga supaya aku fair, jangan menyerah fair. Yuk kita bangkit lagi yuk kita bangkit lagi yuk, comeback strong yuk. Ayo. Bye. Sampai ketemu di video beasiswa selanjutnya. Bye, Calgayo. Bye. Bener gak sih kata-katanya? Bahasa Korea aku kurang bagus. Kok dada mulu. Bye. Bye.